Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang kualitas sebagai alternatif daya saing. Dalam kelompok ini ada beberapa anggotanya. Yang pertama Ahmad Zainal Abidin, yang kedua ada Muhammad Alfi Apriansyah, yang ketiga Lutfia Fauzia, dan yang keempat Risnawati Firdaus. Materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Alfi Apriansyah. Terima kasih Isna. Materi pertama adalah kualitas di era globalisasi. Di era globalisasi yang semakin maju, kualitas menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh suatu perusahaan dalam pembuatan produknya. Karena semakin bagusnya kualitas produk, maka akan membuat konsumen semakin tertarik membeli produk tersebut. Dalam hal ini, untuk memenuhi keinginan konsumen, sudah pasti bahwa perusahaan tersebut akan bersaing untuk meningkatkan kualitas produknya. Kualitas juga didefinisikan sebagai segala hal yang menentukan kepuasan konsumen dan disertai upaya terus-menerus ke arah perbaikan atau dikenal dengan istilah Q-match, Quality Meets Agreed Terms and Change. Silahkan slide selanjutnya. Kualitas, profitabilitas, dan daya saing. Di era perdagangan bebas seperti saat ini, intensitas persaingan semakin naik dan jumlah pesaing semakin banyak. Untuk itu, setiap perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen agar konsumen merasa lebih puas dengan cara-cara yang dilakukan oleh perusahaan tersebut daripada yang dilakukan oleh para pesaing. Dewasa ini, perhatian suatu perusahaan tidak terfokus pada produk dan jasa yang dihasilkan saja, melainkan juga memperhatikan pada aspek proses, sumber daya manusia, dan lingkungan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Trisnawati Firdaus. Oke, sekarang ada beberapa faktor-faktor penentu persaingan. Yang pertama ada struktur pasar, kedua kondisi permintaan, ketiga kondisi biaya, keempat identitas merek, dan yang terakhir ada volume pembeli. Selanjutnya yaitu perspektif TQM atau Total Quality Management terhadap kepuasan pelanggan. Hakikatnya adalah bahwa pelanggan merupakan penilaian terakhir dari kualitas sehingga prioritas utama dalam jaminan kualitas adalah memiliki peranan yang handal dan saling mengenai penilaian konsumen terhadap perusahaan. Untuk itu, diperlukan kerangka dalam manajemen kualitas yang didasarkan pada dua alasan pokok, yaitu orientasi pemasaran dan orientasi internal perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfia Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penunjang daya saing. Yang pertama ada kebijakan industri, yaitu untuk menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan diperlukan kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan sektor swasta. Yang kedua ada teknologi, merupakan penjelmaan secara fisik dari pengetahuan. Oleh karena itu, di dalam lingkungan kompetitif di mana pengetahuan menduduki peranan vital, teknologi yang dirancang dengan baik guna memperluas kemampuan manusia dapat meningkatkan daya saing organisasi. Sumber daya manusia merupakan kerjasama di antara perusahaan, tenaga kerja, dan pemerintah. Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tinggi, keterlibatan dan empowerment karyawan, kepemimpinan pada setiap level, dan kerjasama tim. Slide selanjutnya. Ada karakteristik umum organisasi yang memiliki budaya kualitas. Yang pertama, perilaku sesuai dengan slogan perusahaan. Yang kedua, masukan dari pelanggan secara aktif, diminta dan digunakan untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Ketiga, para karyawan dilibatkan dan diberdayakan. Keempat, pekerjaan dilakukan dalam suatu tim. Kelima, manajer level eksekutif diikutsertakan dan dilibatkan tanggung jawab kualitas tidak didelegasikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Zainal Abidin. Pembentukan budaya kualitas untuk mengubah budaya organisasi dalam yang tradisional menjadi budaya kualitas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi perubahan-perubahan yang dibutuhkan. 2. Menuliskan perubahan-perubahan yang direncanakan. 3. Mengembangkan suatu rencana untuk melakukan perubahan. 4. Memahami proses transisi emosional. 5. Mengidentifikasi orang kunci dan menjadikan mereka pendukung perubahan. 6. Menerapkan hard and mid approach.
7. Menerapkan strategi courtship atau kemesraan. 8. Memberikan dukungan. Selanjutnya kesimpulan, yaitu kesimpulan kualitas, kemampuan definisi yang berbeda dan bervariasi. Dan segi definisi konvensional, kualitas merujuk pada karakteristik langsung dari suatu produk yang terdiri dari keandalan, estetika, performansi, dan lain sebagainya. Di era perdagangan bebas seperti saat ini, intensitas persaingan semakin naik dan jumlah pesaing semakin banyak. Untuk itu setiap perusahaan dituntut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen agar konsumen merasa lebih puas dengan cara-cara yang dilakukan oleh perusahaan tersebut daripada yang dilakukan oleh para pesaing. Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.